Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Yusuf menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, DPRD Provinsi Gorontalo telah siap mensupport pelaksanaan pemilu dan telah siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam konteks anggaran. Hal ini dikatakan Paris Yusuf saat mengikuti rapat Forkopimda Provinsi Gorontalo yang dirangkaikan dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah NPHD antara pemerintah provinsi bersama Bawaslu Provinsi Gorontalo, sekaligus deklarasi pemilu damai, bermartabat dan berintegritas yang berlangsung di gedung GPCC Kota Gorontalo. Menurut Paris Yusuf, pada prinsipnya pelaksanaan pemilu 2024 ia berharap agar supaya berlangsung damai dan netral. Sementara menyangkut masalah anggaran, pihaknya sepakat dengan eksekutif bahwa DPRD Provinsi Gorontalo telah siap melaksanakan terkait dengan hal-hal anggaran sepanjang itu logis, terpercaya, dan sesuai regulasi. Semua yang disusun berdasarkan regulasi dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Bukan hanya itu, Paris tekankan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo saat ini telah siap mensupport pelaksanaan pemilu dan telah siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam konteks anggaran, di mana menurutnya dalam rapat tersebut telah terungkap bahwa anggaran untuk Bawaslu pada tahap 1 mencapai 9 miliar dan tahap kedua sebesar kurang lebih 14 miliar rupiah. Sementara untuk KPU sendiri masih dalam tahap pembahasan teknis dan menunggu penandatanganan NPHD yang akan menyusul. Sehingga pada prinsipnya kami mengharapkan agar supaya pemilu ini sesuai dengan harapan kita semua berlangsung damai, netral, dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikut terkait dengan anggaran, kami sudah sepakat dengan pemerintah eksekutif bahwa kami siap melaksanakan hal-hal yang terkait dengan anggaran sepanjang itu logik, sepanjang itu terpercaya, sepanjang itu sesuai regulasi. Artinya semua yang disusun itu disusun berdasarkan regulasi dan logik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya DPRD siap mensupport pemilu dan siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam konteks penganggaran. Kami sepakat ini Pak Wakil Ketua tentang anggaran tadi sudah disupport. Untuk Bawaslu tadi sudah 26 miliar tahap 1, tahap kedua itu akan tahap kedua 14 sekian ya. Yang tahap pertama 9 miliar, tahap kedua sesuai mekanisme 60%. Untuk KPU masih sementara pembahasan teknis dan NPHD-nya akan menyusul. Prinsipnya kami sepakat pimpinan dan anggota selalu berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk mencari anggaran yang tepat, untuk waktu yang tepat dan untuk pembiayaan yang tepat. Jadi semuanya tepat sehingga tidak ada royal anggaran, semua sesuai dengan hitungan. Nah, kami duduk bareng dan selama ini itu yang dilaksanakan oleh Forkopimda untuk kabupaten kota. Saya kira cukup ya. Pak, selaku wakil rakyat Pak, ada pesan untuk masyarakat Pak? Yang pertama, saya berharap kepada seluruh masyarakat yang terdaftar dalam pemilih yang jumlahnya pemilih itu 881.206, itu diharapkan wajib untuk menggunakan hak pilih. KTP. Yang berikut yang kedua, bahwa yang belum terekam dalam KTP, saya berharap ini bisa dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya agar supaya semua menggunakan hak pilih. Itu harapan saya dan kepada masyarakat jangan gontok-gontokan, jangan terpengaruh dengan materi-materi kampanye yang selalu memprovokasi. Saya berharap jangan terpengaruh dengan materi provokasi. Biarlah semuanya akan terlaksana dengan bagus. Saya kira itu ya. Pak Ketua juga, kita berharap komitmen itu dijaga oleh semua peserta pemilu. Sehingga sikap kami jika ada yang melanggar harus diganjar dengan hukuman. Kan itu. Ya. Hanya itu saja supaya menjadi efek jerah kepada siapapun. Jadi siapa yang melanggar harus diganjar dengan aturan yang ada. Gitu. Cuma itu saja. Makasih. Sementara itu, penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya yang turut hadir dalam rapat bersama pimpinan Forkopimda Provinsi Gorontalo kepada sejumlah awak media mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD Provinsi Gorontalo telah berkomitmen untuk mendanai pelaksanaan pemilu kada 2024 dan akan mensukseskan pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota DPD RI.
Begitu juga dengan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Ursuli. Pihaknya berharap dukungan dari media, dukungan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemilu bisa mendapat support langsung dari masyarakat dan peran media sendiri untuk sama-sama membantu dalam melakukan pengawasan. Provinsi Pak terkait dengan pemilu ke depan. Komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD, karena tadi sudah diprotes tidak ada DPRD. Jadi bersama DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk yang pertama akan mendanai pelaksanaan pemilu kada 2024 dan juga akan mensukseskan pemilu legislatif, pemilihan legislatif, presiden, wakil presiden, sama dengan pemilihan DPD RI. Kita semua tadi sudah menandatangani untuk melaksanakan pemilu damai bermartabat. Semoga kita bisa mendapatkan pimpinan-pimpinan yang amanah, khususnya bagi Gorontalo. Mungkin terkait dengan kegiatan. Ya, hari ini Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan penandatanganan terkait dengan NPHD pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah paling lambat 14 hari setelah ini 40% akan dimasukkan ke rekening Bawaslu Provinsi Gorontalo. Total anggaran yang masuk itu berapa, Pak? Total anggaran itu kurang lebih 21 miliar. Dan 40%-nya tahun ini, insya Allah 60%-nya dilaksanakan tahun depan. Harapannya apa terkait dengan pemilihan? Ya, harapan kami sebagai pengawas pemilihan umum berharap ke depannya dukungan dari media, dukungan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dan pelaksanaan pemilu. Mudah-mudahan ini dapat dukungan support dari masyarakat dan media untuk sama-sama membantu Bawaslu melakukan pengawasan. Kemudian yang terhadap masyarakat, kami berharap jika ada pelanggaran, masyarakat dapat memberikan support dengan menyampaikan laporan ke Bawaslu. Paling tidak itu akan dijadikan dasar Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran. Kemudian terhadap para pemilih yang belum merekam KTP, terutama pemilih pemula dan pemilih disabilitas dapat menyampaikan kepada Bawaslu dan jajarannya ke bawah agar dapat merekam KTP sehingga dapat melaksanakan pemilihan umum pada tahun depan. Mungkin netralitas dari Bawaslu sendiri? Ya, terkait dengan netralitas Bawaslu, saya meyakini karena kami berulang-ulang menekankan terkait dengan itu, akan tetapi kami juga butuh pengawasan dari masyarakat. Jika saya sampai dengan jajaran di bawah melakukan pelanggaran atau ada indikasi akan melakukan pelanggaran, silakan segera dilaporkan. Kalau kami, silakan laporkan ke Bawaslu RI atau ke DKPP, atau Bawaslu di bawah kami siap dilaporkan ke kami atau juga dilaporkan langsung ke DKPP. Pak, dalam pemilu kan umumnya ada black campaign, Pak. Kalau misalnya terdapat, ini bukan dari tim suksesnya, tapi dari pelakunya sendiri, dari calegnya misalnya, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait dengan black campaign ini biasanya kan ini berlaku pada saat kampanye nanti. Sekarang belum memasuki masa kampanye. Maka terkait dengan itu kami terus melakukan himbauan. Himbauan itu kami mengundang partai politik, kami mengundang masyarakat untuk terus menghimbau kepada masyarakat tidak melakukannya. Karena sekarang masih masa sosialisasi. Nanti itu kami akan tindaki pada saat masa kampanye nanti. Mungkin jika ada pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu sendiri, mungkin tidak lanjut dari Bawaslu sendiri seperti apa? Kita akan sesuaikan pelanggaran apa yang dilakukan. Karena semua pelanggaran ada acuannya. Semua pelanggaran ada penanganan pelanggarannya. Kalau caleg yang melanggar, Pak? Ya, sekarang ini belum ada caleg ya. Oke. Nah, kita ingatkan bahwa sekarang belum ada caleg. Ya. Tim Liputan melaporkan.